Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan dan pejuang sangkuters. Bagaimana nih keadaan teman-teman semua? Nah, semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan ya buat kalian jadi orang sukses semua. Amin, mantap ya. Oke kawan-kawan ya, tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini. Dimana di kesempatan kali ini ya kalau kita lihat bersama-sama untuk kinerja dalam sektor cryptocurrency ya brother ya. Bitcoin itu masih stabil gitu ya di area 104.000 something. Terus kalau kita lihat ya prospek atau pergerakan daripada altcoin ini belum menentu juga ya bro ya. Karena rekondisi daripada Bitcoin itu sendiri masih cenderung sideways ya kan. Dia sideways-nya di area 104.000 something gitu kan. Nah, terus kalau kita lihat untuk beberapa altcoin ya mayoritas masih meronta-ronta bro ya karena memang pergerakan daripada Bitcoin juga belum begitu stabil. Ya otomatis altcoin ini mengalami penurunan juga. Nah, tapi bro ya ada sedikit informasi di tengah keadaan market yang seperti ini, mungkin ini akan prospek akan bagus untuk jangka panjangnya bagi para pemegang SRP. Kenapa? Karena ini ada kabar yang cukup nyenengin nih buat kalian semua ya. Oke, kita langsung bahas untuk XRP. Gasken. Nah, pasti kalian udah tahu kan bagaimana prospek daripada Ripple itu sendiri, tujuan daripada Ripple itu sendiri itu untuk mengadopsi sistem pembayaran lintas batas ya. Nah, kali ini Ripple itu mengadopsi Bank Jepang sekitar 80% dapat memicu rally SRP yang besar. Oke, ini menarik ya, Bro ya. Terus kalau kita lihat bank-bank Jepang semakin banyak menggunakan SRP Ledger milik daripada Ripple yang memperkuat infrastruktur pembayaran digital negara tersebut ya. Terus Yoshitaka Kitao CEO SBI ya Holding merupakan pendukung kuat XRP di awal tahun ini. Kitao mengatakan bahwa semua bank di Jepang akan mengadopsi XRP. Di bawah kepemimpinan Kitao, SBA Holding telah melihat peningkatan tajam dalam kemitraan dengan perusahaan fintech tersebut. Menurut laporan ya kan, hampir sekitar 80% bank Jepang akan mengintegrasikan XRP pada tahun 2025. Wow, mantap ya. Di sini kalau kita lihat Ripple bersiap untuk lonjakan adopsi yang besar. Oke, kenapa dengan adanya kabar yang cukup bagus seperti ini kok SRP harganya masih cenderung stagnan? Oke, jadi ada beberapa faktor sebenarnya bro yang mengakibatkan SRP ini belum bisa mengalami pumping ya. Yang pertama ya kita tahu lah ya bahwasanya SEC dengan Ripple itu belum 100% clear ya, belum 100% clear. Nanti kalau udah 100% itu clear, udah nggak ada sangkut paut, maka di sini bro ya pintu tol benar-benar terbuka 100% bagi SRP. Yang kedua bro ya dalam rekondisi keadaan market yang seperti ini ya memang ada satu dua altcoin yang melawan arus, tapi bro perlawanan arus tersebut nggak akan bertahan lama gitu kan. Nah, mungkin nanti kalau Bitcoin itu udah mengalami grow up kembali, Bitcoin udah mengalami kenaikan yang cukup signifikan kembali, di sini bro, Ripple dengan berbagai adopsi yang terjadi di saat bear market akan membawa pelesatan atau harga kenaikan yang cukup signifikan. Semoga saja seperti itu. Nah, SBI Holding bukan satu-satunya entitas Jepang yang memiliki hubungan kuat dengan ekosistem XRP. Awal tahun ini, Bank of Japan yaitu BOJ ya teman-teman ya mengintegrasikan SRP untuk pembayaran lintas batasnya. Tren memanfaatkan teknologi blockchain untuk pengiriman uang internasional kemungkinan akan terus berkembang. Jadi SRP Ledger berada di garis depan upaya. Nah, jadi di sini bro kalau kita ketahui beberapa hari yang lalu kan sempat kita bahas ya, setiap transaksi yang terjadi di dalam ekosistemnya Ripple gitu ya kan, itu akan ada sekian persen XRP yang dibakar bro ya. Jadi secara tidak langsung mekanisme deflasi di XRP itu ada. Totalnya kalau nggak salah saat ini udah 14 juta ya yang udah terbakar bro. Itu secara permanen. Mantap ya. Nah, dengan semakin banyaknya bank yang berbondong-bondong ke Ripple XRP Ledger Asset yang mendasari mungkin akan mengalami lonjakan exposure. Jadi XRP mungkin akan menjadi standar global dalam waktu dekat. Industri perbankan adalah infrastruktur bernilai triliunan dolar.
peningkatan persentase kecil dari angka ini yang mengalir ke ekosistem XRP dapat menyebabkan lonjakan harga yang cukup besar. Oke ya. Jadi kita nggak perlu harus punya banyak ya bro ya. Target kita adalah di mana oh saya hanya punya budget dan nganggur sekian nih. Ya udah gitu kan. Oh hanya cukup beli 2 SRP nih. Hanya cukup beli 3 SRP nih gitu kan. Nggak masalah bro, karena seiring berjalannya waktu ya, pasti harganya juga akan mahal bro. Dulu Bitcoin awal-awal launching itu kan dibilang scam lah ya, skema Ponzi dan sebagainya gitu kan. Tapi pada dasarnya malah saat ini menjadi kiblatnya kripto kan, ya kan. Nah kalau kalian bisa dapat harga Bitcoin di tahun 2010 ya kan, tahun 2011 atau bahkan 2009 bro, mungkin hidup kalian saat ini udah wow, sultan gitu ya. Makanya di sini kita nggak perlu memiliki banyak-banyak ya. Tapi kalau kalian bisa memiliki banyak ya bagus gitu bro ya. Kalau nggak bisa memiliki banyak, setidaknya kita minimal 5 SRP punya lah untuk jangka panjangnya. Siapa tahu kan kedepannya harganya bisa mahal ya kan. Market cap Bitcoin meledak, market cap daripada XRP juga ikut meledak. Di sini kan harganya tetap akan cenderung grow up. Nah, token SRP Ripple mengalami beberapa tahun yang buruk karena apa? Gugatan SEC terhadap perusahaan tersebut. XRP tidak banyak mengalami kenaikan, bahkan selama bull run tahun 2021 aset tersebut belum mencapai titik tertinggi baru dalam lebih dari 7 tahun. SRP mencapai puncaknya yaitu di area 3,4 dolar itu pada tanggal 7 Januari 2018. Sampai saat ini kan dia belum bisa kembali ke all time high-nya. Itu karena memang ada cash dengan SEC ya kan. Litigasi SEC akhirnya berakhir awal tahun ini. XRP telah mengalami pemulihan substansial setelah gugatan ditutup. Aset tersebut menembus angka 3 dolar awal tahun ini untuk pertama kalinya dalam hampir 7 tahun. Dengan penyelesaian masalah hukum, XRP Ledger dapat mengalami adopsi yang substansial secara global. Ada juga kemungkinan besar ya bahwa SEC akan menyetujui ETF XRP pada tahun ini. Perusahaan ETF kemungkinan akan menghasilkan adopsi yang lebih besar untuk mata uang kripto yang populer ini bro. Mantap ya. Jadi buat teman-teman semua ya yang notabene saat ini masih memiliki SRP ya di hold dulu kalau menurut saya loh ya. Tapi kalau kalian wah jual aja bang udah profit ya nggak apa-apa, yang penting kalian udah profit gitu kan. Tapi jangan dijual 100%. Nggak tahu nih kedepannya harga SRP bakal ke 5 dolar ya kan, 7 dolar ataupun 10 dolar atau bahkan di atas 10 dolar. Bahkan ada target ambisius dari para analis ya, itu sampai di ratusan dolar ya, paling enggak di 50 dolar. Ada yang menargetkan di harga tersebut. Tapi seiring berjalannya waktu untuk jangka panjang target tersebut bisa aja terjadi bro. Karena seiring berjalannya waktu kan mekanisme deflasi di XRP ada walaupun enggak gede. Terus market cap daripada Bitcoin, Ethereum, SRP juga seiring berjalannya waktu kan akan meningkat juga gitu bro ya. Oke, jadi mungkin ini dulu sedikit informasi tentang hal ini ya. Semoga bermanfaat, tetap semangat dan salam cuan.